Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Canvas Grafis. Pada video kali ini kita akan belajar bersama yaitu format paragraf di Google Dokumen atau juga bisa diterapkan di Microsoft Word ya. Mari langsung saja kita buka Google Drive kita dan langsung kalian menuju menu file, cari folder kalian masing-masing yang sudah diberikan nama kalian dan juga dibagikan ke bapak ya, nama dan kelas kalian. Kalau di sini punya bapak namanya Fulan, kalau punya kalian sesuai yang kalian sudah buat ya. Kemudian tekan foldernya agar terbuka seperti ini. Di sini sebelumnya sudah ada latihan 1 ya. Kita akan membuat file baru di bagian folder kalian ya, ada namanya ini, namanya sesuaikan punya kalian. Sekali lagi kita akan buat file baru yaitu file Google Dokumen dengan cara menekan tombol plus, kemudian pilih Google Dokumen. Langsung terbuka seperti ini. Jangan lupa kita ganti dulu namanya, tekan icon opsi lainnya atau more option, tulisan dokumen tanpa judul kita tekan, kita ganti menjadi latihan 2. Kemudian ini format paragraf ya, paragraf aja deh, paragraf. Kalau sudah tekan OK. Coba lihat lagi di sini ya, ini latihan namanya sudah seperti ini. Oke, jadi format paragraf itu kalau kita lihat di menu format kemudian paragraf, ini ada beberapa aturan ya. Di sini ada alignment, paling atas ini adalah alignment untuk perataan rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify atau rata kanan kiri. Kemudian di sini ada indent ya, terus ada bullet, and numbering di bagian sini, dan jarak antar baris atau spasi. Oke, kita akan buat dulu, belajar ini dulu, alignment ya. Kita kasih judul dulu ya, alignment ya, atau perataan ya. Ini alignmentnya kita italic saja ya, pakai italic yang ini. Kemudian kalian tekan enter. Kita buat saja rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify. Baik, mari kita tulis di sini ya. Oh ya, secara otomatis kursor kita ketika kita membuat file Google Dokumen dia berada di rata kiri. Lihat sebelah sini ya. Di perataan ini adalah ikon rata kiri ya, ini adalah rata kiri, ini rata tengah, rata kanan, dan justify. Jadi menu dari format paragraf ini biasanya juga muncul di bagian bawah ya, seperti format teks ini. Kalau tidak muncul di sini, kita bisa mencari di menu format di sini paragraf ya. Kalau muncul di sini kita tinggal gunakan. Jadi secara otomatis dia rata kiri, kita kasih tulisannya aja, tulisan ini rata kiri ya. Ini sudah rata kiri, tidak perlu kita terapkan apa-apa lagi. Lalu tekan enter 2 kali biar ada spasinya. Kita buat tulisan ini rata tengah. Kemudian kita kasih ini deh dalam kurung left ya, biar kalian hafal bahasa Inggrisnya, left alignment ya. Kemudian ini center ya. Kita bisa coba dulu ya, ini kalau kursornya kita taruh paling belakang seperti ini, kemudian kita terapkan rata tengah seperti ini, apakah dia geser ya. Kemudian kita undo dulu. Coba kalau kita taruh taruh depannya, dia tetap geser. Kita taruh tengahnya, dia tetap geser ke tengah. Atau kita juga bisa blok semuanya. Kita ya, itu beberapa cara membuat dia rata tengah. Bisa taruh di belakang sini, asal dia nggak ada spasi. Coba kalau dengan spasi ya, kita spasi dulu, spasi kita kasih ini, tetap ya, selama dia di belakangnya dia akan rata tengah. Oke, kita tekan enter. Nah,
Karena sebelumnya formatnya adalah rata tengah, maka ketika kita tekan enter membuat baris baru di bawahnya, dia otomatis dia rata tengah juga. Enter lagi, sekali lagi dia masih rata tengah karena lihat bagian sini ya, di bagian bawah sini di perataan ini adalah ikon rata tengah, yang hidup ini adalah rata tengah. Oke, nggak apa-apa, kita coba dia tulis dulu tulisan ini rata kanan, kemudian kita tulis right ya. Ini kan di tengah ya, masih rata tengah. Untuk membuat dia ke kanan, jangan kalian pakai spasi seperti ini ya, salah. Cukup sebentar, kita kembalikan ke posisi semula ya. Kalau kalian ke kanan, rata kanan, kalian gunakan ini rata kanan ya, coba tekan maka dia pindah ke kanan. Kemudian kita tekan enter maka dia kembali ke sebelah kanan, kursornya di sebelah kanan karena di sini juga masih rata kanan. Coba kita hapus, dia kembali ke rata tengah, kita hapus sekali lagi, dia ke rata kiri ya. Misalkan, jadi untuk mengembalikan kita bisa pilih dengan ini atau juga bisa kalian hapus. Makanya dia akan kembali ke posisi default standarnya di rata kiri. Yang terakhir kita akan membuat rata kanan kiri atau justify ya. Kita cari saja, coba Bapak cari dulu sebuah tulisan yang agak panjang, paragraf. Contohnya flora dan fauna ya. Flora dan fauna di sini Bapak akan ambil dari sebuah website Kuiper ya. Sebuah website Kuiper, coba Bapak buka. Kok nggak bisa terbuka? Ya, terbuka ya. Jadi Bapak akan ambil ini mana ya, flora dan fauna adalah gini ya. Kita blok ini semuanya, kita salin, kemudian kembali ke Google domain kita tekan di sini, tempel, atau bisa tekan sini. Kalau punya Bapak nongol di sini ya. Kalau tidak nongol di bagian sini, kalian bisa tekan kemudian tempel. Ya, ini kalau kalian lihat, ini kan barisnya kurang rapi ya, kanan kirinya kurang rapi segala macam. Coba kita akan enter dulu deh, enter, coba, kemudian kita taruh kursornya di sini dan kita coba terapkan justify, maka dia akan rapi sebelah kanannya sebelah sini ya. Yang ini juga kita akan terapkan justify. Itu untuk satu-satu. Bagaimana kalau kita pengen cepet? Pak, jangan satu-satu dong gitu misalkan ya. Kita undo dulu ya, undo. Kita blok saja ya, kita blok seperti ini, kemudian justify. Dan otomatis kalau kita buat di bawahnya ini pasti juga akan langsung justify. Karena di sini kalau kalian perhatikan perataannya masih justify ya, yang ini ya. Ya kalian lihat ini ya, sama seperti yang ini, rata kanan kiri. Ya, itu untuk alignment atau perataan. Kita tebalkan juga judulnya biar paham. Kita tebalkan, kita buat rata tengah judulnya. Oke. Nah, ini untuk perataan. Kemudian kita lihat lagi di format ada apa lagi? Di format ada format paragraf, ada indent ya. Coba deh kita copy saja yang ini. Copy saja. Kita salin. Kemudian paste, terus kita akan terapkan indent. Coba kita kembali ke menu format, paragraf, tekan indent. Yang ini ya, lihat ya, indent yang ini ya, jangan yang sebelah sini. Jadi ini untuk membuat indent ke kanan. Kalau yang ini, satunya ini yang sebelah kiri, untuk mengembalikan ke kiri ya, mengembalikan ke kiri. Mana tadi? Nah, ini untuk indent yang sebelah kiri, ini yang untuk ke kanan. Jadi tulisannya lebih menjorok ke sebelah kanan ya. Itu untuk indent. Kita kasih judul juga di bawah ini contoh format indent. Oh ya, maaf Bapak lupa ya,
ini inden dan ini ouden ya. Untuk mengembalikan ke kiri itu ouden. Kalau untuk ke kanan mana tadi? Kita scroll, kita mau format paragraf. Ini inden ya. Yang membuat dia ke kanan adalah inden, yang ke kiri adalah ouden. Coba kita tinggal yang terakhir, kita kembalikan dulu ke normal ya, hapus saja nggak apa-apa dia ke kiri. Kita akan membuat balet atau butir dan juga numbering atau nomor. Kalau untuk pembuatan nomor, kita bisa langsung buat seperti ini. Satu titik, kita kasih spasi, dia otomatis akan menjadi sebuah nomor. Dia akan geser inden ke kanan. Lihat bagian bawahnya berubah ya untuk pilihan-pilihannya. Kemudian di sini ada format teks, cuma muncul tebal dan italic. Kemudian ada checklist, ada butir atau balet, ada nomor atau number, dan juga ouden dan inden ya. Itu bagian bawahnya. Misalkan ini adalah contoh number atau nomor. Kalau kalian tekan enter, ini masih ke bawah formatnya ini ya. Formatnya tulisan di atas. Coba kita blok dulu deh. Format warna teks, bukan, warna sorotan tanpa warna. Coba kita lihat. Iya ya, sudah nggak ada karena di sini masih, kalau kalian perhatikan ada warnanya di belakangnya ya. Oke, kalau kalian taruh sini, kalian tekan enter, dia akan otomatis menjadi nomor 2. Kita boleh copy. Copy dulu, tempel. Dan selanjutnya kalau kalian tekan enter lagi menjadi nomor 3. Kita kasih judul juga butir atau balet dan nomor atau number ring ya, penomoran ya. Kemudian bagaimana kita ini ke pencet undo dulu, undo. Kemudian kita akan buat balet. Balet itu kalau nggak salah, kalau menggunakan handphone kita bisa gunakan seperti ini ya. Cari coba ini, kita kasih titik, dia tidak berhasil. Pakai apa ya kalau di handphone? Atau gini aja deh, kita tulis aja dulu. Ini contoh balet 1. Ini contoh balet 2, atau balet itu butir ya. Kemudian coba kita blok dari sini sampai sini, kemudian kita tekan balet. Ya, dia otomatis menjadi balet ke tengah. Kalau kita tulis lagi ini contoh balet 3, enter, akan jadi di bawahnya. Kemudian kita juga bisa ubah menjadi checklist ya. Kalau ini kan ada checklist, ada balet, ada number. Kita bisa ubah menjadi checklist dengan cara coba ini, kalau kalian tekan enter yang kosong ini, tekan enter lagi, dia akan hilang menjadi rata kiri lagi atau normal. Kalau di sini masih justify ya. Kemudian kita akan buat contoh checklist, buat checklist. Kemudian ini checklist. Caranya kalian blok lagi, kalian pilih balet, kalian pilih checklist ya. Oke ya, kita ulangin. Kalian sudah membuat tulisan checklist seperti ini, kita blok, kalian pilih bagian butir ini, kemudian kalian pilih checklist, akan berubah menjadi checklist. Coba kita lihat ke menu format paragraf. Nah ini ya, di sini checklistnya nggak ada, tapi kita bisa gunakan. Lalu untuk nomor ini kita bisa ubah-ubah ya. Coba kita masuk menu format, kemudian paragraf. Nah ini kita bisa ubah misalkan jadi A, B, C dan selanjutnya. Kalau kita tekan enter, kemudian kita tekan inden, dia jadi akan A kecil ya. Kalian coba ya nanti ya, boleh dicoba-coba. Kemudian untuk balet juga kita bisa ubah-ubah bentuknya. Balet ini, nah misalkan pengen kita menggunakan yang bintang misalkan ya. Nah ini berubah jadi bintang, misalkan kita tekan enter, kita tekan inden, dia akan jadi bulat sesuai urutan yang ada di sini. Nah ini urutannya kan bintang terus bulat seperti itu ya. Ya silakan kalian coba yang ada di
tugas kalian. Kita juga indent di sini. Kemudian untuk checklist kita coba indent bisa nggak? Oh nggak, dia akan geser ya. Yang bisa itu hanya bullet and numbering ya. Kemudian terakhir ada paragraf yang jarak antara baris ini jaraknya 1,15. Jadi jarak antara tulisan atas bawahnya ini, spasinya atas bawah itu jaraknya 1,15. Coba kalau kita pengen ini copy saja, kemudian kita taruh paling bawah, paste. Ini formatnya ke bawah-bawah, biarkan saja ya. Kemudian kita terapkan format paragraf. Kita pengen buat jaraknya 2. Kita perhatikan, maka silakan kalian perhatikan ini jaraknya jadi lebar-lebar ya. Kalau kita pengen lihat, coba kita lihat perubahannya deh, digeser dulu ke atas. Mana sih tadi menu format paragraf? Nggak bisa ya, gini aja deh, kita 1,5 kita lihat jaraknya lebih rapat tapi tidak serapat yang atas. Oke ya, silakan seperti itu. Bagaimana ingin menghilangkan warna sorotan di belakang ini? Kalau di tempat kalian ada juga, kalian bisa pilih semua atau blok semua, kemudian masuk ke format, kemudian warna sorotan kita hilangkan saja tanpa warna. Coba kita lihat apakah sudah berubah. Sudah ya, tidak ada warna sorotannya ya. Silakan kalian ikuti cara ini, tugas ini, dan jangan lupa kerjakan di dalam folder kalian, dan jika sudah silakan beritahukan Bapak melalui WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.